Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Adriani dari kelas D, program studi akuntansi S1. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya pada mata kuliah pengantar akuntansi soal S2 3A. Pada 1 November 2016, Penny Hapsari mendirikan perusahaan dekorasi interior klasis desain. Selama bulan berjalan, Penny melakukan transaksi berikut yang berhubungan dengan usahanya. Pada transaksi pertama, pada tanggal 1, Penny memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening yang digunakan untuk usahanya. Kita akan memasukkannya pada jurnal umum pada tanggal 1 yaitu kas pada posisi debit sebesar Rp27.750.000. Pada modal Penny Hapsari di posisi kredit sebesar Rp27.750.000, dan kemudian kita posting ke buku besar yaitu kas pada tanggal 1 di posisi debit sebesar Rp27.750.000 dan dimasukkan di akun saldo debit sebesar Rp27.750.000. Lanjut transaksi kedua, pada tanggal 1 membayar sewa untuk periode 1 November sampai akhir bulan. Kita akan memasukkannya pada jurnal umum pada tanggal 1 yaitu beban sewa. Beban sewa diposisikan di debit sebesar Rp4 juta dan kas diposisikan di kredit sebesar Rp4 juta. Kemudian kita posting ke buku besar pada beban sewa. Pada beban sewa pada tanggal 1 debit sebesar Rp4 juta dan saldo debit Rp4 juta. Kemudian posting di akun kas pada posisi kredit sebesar Rp4 juta dan saldo debitnya Rp23.750.000. Lanjut transaksi ketiga, pada tanggal 6 membeli peralatan kantor seharga Rp12.880.000 secara kredit. Kita memasukkannya ke jurnal umum pada tanggal 6 yaitu peralatan di posisi debit sebesar Rp12.880.000 dan utang usaha di posisi kredit sebesar Rp12.880.000. Kemudian kita posting ke buku besar di peralatan pada tanggal 6 pada posisi debit sebesar Rp12.880.000 dan saldo debit sebesar Rp12.880.000. Lanjut transaksi ke 4, pada tanggal 8 membeli kendaraan sebesar Rp32.500.000 dengan membayar sebesar
6.500.000 rupiah kas dan memberi wesel bayar untuk sisanya. Kita memasukkannya pada jurnal umum pada tanggal 8, yaitu kendaraan, di posisi debit sebesar 32.500.000 rupiah. Pada kas di posisi kredit sebesar 6.500.000 rupiah dan wasel bayar di posisi kredit sebesar 26.000.000 rupiah. Kemudian kita posting ke dalam buku besar di kendaraan. Pada tanggal 8 pada posisi debit sebesar 32.500.000 rupiah dan saldo debit sebesar 32.500.000 rupiah. Terus ke kas pada tanggal 8 di posisi kredit sebesar 6.500.000 rupiah. Saldo debitnya sebesar 17.250.000 rupiah. Selanjutnya ke wesel bayar. Pada tanggal 8 di posisi kredit sebesar 26 juta rupiah dan saldo kredit sebesar 26 juta rupiah. Lanjut pada transaksi berikutnya, pada tanggal 10 membeli perlengkapan secara tunai. Kita memasukkannya pada tanggal 10, yaitu perlengkapan di posisi debit sebesar 1.860.000 rupiah dan pada kas di posisi kredit sebesar 1.860.000 rupiah. Kita posting ke buku besar di perlengkapan pada tanggal 10 di posisi debit sebesar 1.860.000 rupiah, saldo debit sebesar 1.860.000 rupiah. Kemudian ke kas pada tanggal 10 sebesar 1.860.000 rupiah di posisi kredit, saldo debit 15.390.000 rupiah. Transaksi berikutnya pada tanggal 12 menerima kas atau pekerjaan yang telah diselesaikan. Kita posting di jurnal umum pada tanggal 12, yaitu kas di posisi debit 7.500.000 rupiah dan pendapatan jasa pada posisi kredit 7.500.000 rupiah. Posting ke buku besar pada kas pada tanggal 12 di posisi debit sebesar 7.500.000 rupiah, saldo debit 22.899.000 rupiah. Kemudian ke pendapatan jasa.
pendapatan jasa pada tanggal 12 di posisi debit Rp7.500.000. Saldo debit Rp7.500.000. Transaksi berikutnya membayar premi asuransi tahunan untuk properti dan kecelakaan. Kita posting di jurnal umum pada tanggal 15, yaitu asuransi dibayar di muka. Di posisi debit Rp2.400.000 dan kas di posisi kredit sebesar Rp2.400.000. Posting ke buku besar. Di asuransi dibayar di muka pada tanggal 15 di posisi debit Rp2.400.000. Saldo debit Rp2.400.000. Kemudian ke kas pada tanggal 15 di posisi kredit sebesar Rp2.400.000. Saldo debit Rp20.049.000. Transaksi berikutnya mencatat pekerjaan yang telah diselesaikan namun belum dibayar dan mengirim tagihan ke pelanggan. Posting di jurnal umum pada tanggal 23, yaitu piutang usaha. Di posisi debit Rp12.440.000 dan pendapatan jasa di posisi kredit Rp12.440.000. Posting ke buku besar. Di piutang usaha pada tanggal 23 di posisi debit Rp12.440.000. Saldo debit Kemudian di pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada tanggal 23 di posisi debit Rp12.440.000. Saldo debit Rp19.940.000. Lanjut pada transaksi berikutnya, menerima tagihan atas beban perbaikan kendaraan yang harus dibayar di bulan November. Posting di jurnal umum pada tanggal 24, yaitu beban kendaraan sebesar Rp1 juta dan utang usaha di posisi kredit sebesar Rp1 juta. Posting ke dalam buku besar pada beban kendaraan pada tanggal 24 di posisi debit Rp1.100.000. Saldo debit Rp1.100.000. Dan utang usaha pada tanggal 24 di posisi kredit Rp1.100.000. Saldo kredit Rp13.980.000. Lanjut transaksi berikutnya, membayar beban utilitas. Pada tanggal 29, beban utilitas di posisi debit Rp3.660.000 dan kas
di posisi kredit Rp3.660.000. Posting ke dalam buku besar. Pada beban utilitas pada tanggal 29 di posisi debit Rp3.660.000, saldo debit Rp3.660.000. Kemudian ke kas pada tanggal 29 di posisi debit sebesar Rp3.660.000. Saldo debit Rp16.830.000. Transaksi berikutnya yaitu membayar beban lain-lain. Posting di jurnal umum pada tanggal 29 yaitu beban lain-lain di posisi debit Rp1.700.000 dan kas di posisi kredit sebesar Rp1.700.000. Posting ke dalam buku besar. Di beban lain pada tanggal 29 di posisi debit Rp1.700.000, saldo debit Rp1.700.000. Kemudian ke kas pada tanggal 29 di posisi kredit Rp1.700.000, saldo debit Rp15.130.000. Transaksi berikutnya menerima kas atas pelanggan piutang menerima kas atau pelunasan piutang pelanggan. Masukkan di jurnal umum pada tanggal 30 yaitu kas di posisi debit Rp8 juta dan piutang usaha di posisi kredit Rp8 juta. Posting ke buku besar pada kas pada tanggal 30 di posisi debit Rp8 juta, saldo debit Rp23.330.000. Kemudian ke piutang usaha pada tanggal 30 di posisi kredit Rp8 juta. Transaksi berikutnya membayar upah pegawai. Kita memasukkannya pada jurnal umum pada tanggal 30 yaitu beban upah di posisi debit Rp4.750.000 dan kas di posisi kredit Rp4.750.000. Posting ke buku besar pada beban upah pada tanggal 30 di posisi debit Rp4.750.000, saldo debit Rp4.750.000. Kemudian ke kas pada tanggal 30 posisi kredit Rp4.750.000, saldo debit Rp18.380.000. Transaksi berikutnya membayar sebagian uang pada kredit untuk peralatan yang dibeli tanggal 8 November. Posting di jurnal umum pada tanggal 30 yaitu utang usaha di posisi debit Rp6.220.000 dan kas di posisi kredit Rp6.220.000. Posting ke dalam buku besar yaitu utang usaha pada tanggal 30 di posisi debit Rp6.220.000, saldo kredit Rp7.760.000. Kemudian ke kas pada tanggal 30
Posisi kredit 6.220.000 rupiah. Saldo debit 12.160.000 rupiah. Transaksi yang terakhir, menarik kas untuk keperluan pribadi. Kita memasukkannya pada jurnal umum pada tanggal 30 Prive Penny Apsari. Di posisi debit 2 juta rupiah dan kas di posisi kredit 2 juta rupiah. Posting ke dalam buku besar ke Prive Penny Apsari pada tanggal 30. Di posisi debit 2 juta rupiah. Saldo debit 2 juta rupiah. Lalu ke kas pada posisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Saldo debit 10.160.000 rupiah. Kemudian ke neraca saldo. Pada kas, pada saldo debit, pada kas di saldo debit 10.160.000 rupiah. Piutang usaha saldo debit 4.440.000. Perlengkapan di posisi saldo debit sebesar 1.860.000 rupiah. Asuransi dibayar muka di posisi debit 2.400.000 rupiah. Peralatan di saldo debit 12.880.000 rupiah. Kendaraan pada saldo debit 32.500.000 rupiah. Wesel bayar di posisi kredit 26 juta rupiah. Utang usaha pada saldo debit, pada saldo kredit 7.760.000 rupiah. Modal Penny Hapsari pada saldo kredit 27.750.000 rupiah. Prive Penny Hapsari di posisi saldo debit 2 juta rupiah. Pendapatan jasa di posisi kredit sebesar 19.940.000 rupiah. Beban upah di posisi saldo debit 4.750.000 rupiah. Beban sewa pada posisi debit 4 juta rupiah. Beban utilitas pada saldo debit 3.660.000 rupiah. Beban kendaraan pada saldo debit 1.100.000 rupiah. Dan beban lain pada posisi debit 1.700.000 rupiah. Jumlahnya pada saldo debit sebesar 8.450.000 rupiah. Saldo pada posisi saldo kredit jumlahnya sebesar 81.450.000 rupiah. Kemudian ke selisih pendapatan dan beban selama November. Pendapatan jasa sebesar 19.940.000 rupiah. Beban upah sebesar 4.750.000 rupiah. Beban sewa sebesar 4 juta rupiah. Dan beban utilitas sebesar 3.660.000 rupiah. Beban kendaraan 1.100.000 rupiah. Beban lain 1.700.000 rupiah. Total beban yaitu 15.210.000 rupiah. Selisih pendapatan beban 4.730.000 rupiah.
Lanjut ke soal berikutnya. Mengapa selisih yang dihitung di nomor 4 bukan laba bulan November? Karena jumlah pendapatan dan beban yang sebelumnya dihitung merupakan perhitungan kumulatif dari awal periode Januari 2016 sampai November 2016 sehingga diakui sebagai laba berjalan tahun 2016. Bukan diakui sebagai laba bulan November saja, melainkan kumulatif dari Januari 2016 sampai November 2016. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Tugas mata kuliah pengantar akuntansi. Mohon maaf bila terdapat ada salah kata. Saya Nur Hadriani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.